Kak. Halo, silakan duduk. Selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik banget sih. Oke. Tadi kesini naik apa? Kebetulan tadi saya naik sepeda motor. Ada kendala nggak hari ini? Nggak ada sih karena hari ini kan hari libur ya, jadi nggak ada macet di jalan, jadi aman sih. Kalau boleh tahu nih, kamu tahu dari mana kalau kita mau ada sesi modifikasi perilaku? Kamu tahu dari mana nih kita jadi? Kebetulan aku lihat di Instagram sih. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Niken Syawitri selaku terapis pada sisi konseling, dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Nadia Ditutur Sana, bisa panggil Nadia aja. Sekarang boleh perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Bayu Lustari, bisa dipanggil Hana. Saya di domisili di Sidoarjo. Kebetulan saya sebagai mahasiswa di sini. Dipanggil siapa? Hana? Hana. Oke, Hana. Hana, hari ini kesibukannya apa nih? Kesibukan saya sih sekarang karena saya sebagai mahasiswa ya mungkin mengerjain tugas gitu sih. Terus sama mengerjakan beres-beres rumah gitu. Nah, kamu udah hadir nih di sesi kali ini. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan kepada kita? Ada permasalahan apa ini? Jadi ini mengenai masalah saya pribadi sih, Kak. Kenapa? Kalau boleh tahu bisa diceritakan dulu. Jadi saya tuh ini nggak apa-apa kan ya, Kak, saya cerita tentang masalah pribadi saya. Oke. Jadi saya tuh hari akhir-akhir ini ya selama saya punya pacar sih ya, itu saya tuh kayak kepikiran aja, kayak tiap hari tuh kepikiran banget gitu loh, kayak dia tuh sebenarnya udah selesai nggak sih sama masa lalunya, kayak gitu. Tiap hari tuh kayak pikiran itu tuh selalu datang ke aku, kayak overthinking, bener-bener overthinking gitu. Oke ya, bentar sebelum kita lanjut nih ya. Ini ada concern berisi tentang lembar persetujuan. Jadi data yang kita sampaikan pada sesi kali ini itu bersifat rahasia dan hanya dalam sesi kali ini aja. Jadi mungkin bisa diisi dulu data dirinya. Ini tanda tangan ya. Iya. Bentar. Apakah ditandatangani di sini? Iya. Betul. Saya tanda tangan dulu.
tadi kamu bilang kalau kamu ngerasa kalau pacar atau mantan ini enggak? Pacar. Oh, pacar kamu masih belum selesai sama masa lalunya. Iya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Jadi mungkin saya bisa ceritakan sedikit aja ya Kak. Jadi itu kenapa saya bisa langsung kayak menyimpulkan dia belum selesai sama masa lalunya. Dia itu pernah cerita ke aku nih, kayak tiba-tiba dia tuh bilang gini, ibu aku tanya ke aku, katanya gimana kabarnya si mantannya itu. Nah, si pacarku ini malah cerita ke aku, dan justru aku di situ langsung pasti kepikiran dong, dan kepikiran pasti, dan juga sakit hati banget sih ya kan, kayak dia bercerita gitu, terus aku kayak bingung gitu loh ngeresponnya tuh gimana kalau udah kayak gitu. Nah, dari situ aku kayak langsung menyimpulkan kenapa kok dia belum selesai sama masa lalunya gitu. Jadi pikiran aku tuh kayak terus menerus datang gitu loh, gitu. Jadi yang kamu rasakan waktu dia bilang seperti itu apa? Yang aku rasakan pastinya sakit hati banget sih, pasti sakit hati banget, cemburu, habis itu kayak kecewa, kayak kenapa kok ibunya malah nggak nanyain aku, kenapa kok malah nanyain si mantannya itu gitu loh, kayak ya ampun aku nggak dianggap ini kah, kayak gitu. Jadi bener-bener overthinking itu setelah kejadian itu gitu. Kalau boleh tahu kamu udah lama menjalin hubungan itu? Bisa dibilang udah berjalan 8 bulan sih. Oke, 8 bulan. Lalu kalau mulai kapan dia mulai membahas hal itu? Apakah sering atau cuma beberapa kali? Kalau menurutku itu kenapa sih aku bisa menyimpulkan itu, karena dia itu bisa benar-benar bisa dihitung dia tuh berapa kali dia menyebutkan si mantannya itu. Tapi iya bisa dibilang 1 minggu itu sehari tuh ada kayak sekarang bahas, besoknya bahas lagi gitu, kan bener-bener maksud kamu tuh apa sih gitu loh. Jadi sudah berulang selama 8 bulan. Kayak gitu. Biasanya kapan dia bilang kayak gitu, dia cerita kayak gitu pas lagi apa? Pastinya pas waktu kita chattingan ya, itu bener-bener kayak gak ada pembahasan lain kah selain dia membahas si masa lalunya itu. Terus kadang waktu call tiba-tiba dia cerita tentang masa lalunya, kayak sekarang tuh udah sama aku gitu loh, kenapa kok dia masih terus membahas itu di VC, di chat, di langsung pun dia kayak cerita masa lalunya gitu loh. Jadi kan kayak pasti perasaanku kayak aku ini dianggap gak sih, aku ini pacarnya, harusnya dia ngerti gitu loh. Oke. Jadi kamu ngerasa kecewa gitu ya, kenapa dia masih membahas masa lalunya? Terus yang kamu lakukan kalau dia mulai membahas itu apa? Misal kayak di chat, katanya sering kan ya kalau di chat. Apa yang kamu lakukan? Lalu kalau pas ketemu secara langsung gitu, apa yang kamu lakukan, yang kamu rasakan seperti apa? Jujur ya, di sini aku kayak nggak menjadi diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak setelah dia cerita itu, justru aku tuh malah merespon dengan baik, merespon kayak kayak misal orang tuanya yang tanya kabarnya, tanya ya kayak gitu, terus kayak ya udah bilang aja kalau kabarnya baik atau apa. Justru malah ya udah kayak aku nggak menjadi diriku sendiri gitu loh Kak. Jadinya ya udahlah kayak gitu. Jadi kamu ngerasa kayak mencoba menerima walaupun kamu sebenarnya kepikiran gitu ya? Iya benar-benar. Nih aku izin nanya nih, kalau dari skala seberapa kuat sih rasa cemas yang kamu alami ketika pacar kamu ini sering membahas hal itu? Kita anggaplah skala 1 sampai 10. Seberapa cemas aku ya? Ya. Pastinya kalau cemas 2 sih, 2/10, cemas banget.
sorry, satu sampai 10 ya. Iya. Kalau bisa dibilang 1000 sih. Berarti cukup atau sangat mengganggu? Sangat mengganggu. Oke. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari mengganggu sekali? Mengganggu sekali, benar-benar mengganggu sekali. Setiap aku kegiatan ini aku kepikiran, kegiatan ini aku kepikiran. Jadi kayak benar-benar mengganggu kehidupanku sih gitu. Sekarang kita coba fokus ke satu kejadian. Misalnya nih, kalau saat kalian chattingan, seberapa misal nih dia lama balas chatnya, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran? Yang pasti kalau lama balas chat, aku tuh pasti kayak kepikiran apa dia lagi, kan gini ya Kak, kan aku tuh bisa dibilang tiap hari tuh video call sama dia. Tiap hari video call, chat itu pasti bisa dibilang 24/7 gitu. Jadi kayak chatan terus, video call terus gitu. Di mana-mana tuh kayak aku sama dia tuh kayak saling lah kayak apa ya? Kayak harus ada satu sama lain gitu loh. Nah jadinya kalau dia nggak balas chat aku itu misal 10 menit gak balas atau nggak balasnya lama banget, itu pastinya aku tuh kayak mikirin apa dia VC sama yang si mantannya itu ya, apa dia lagi chatan sama si masa lalunya itu ya, gitu sih pikiranku gitu aja terus. Nah, kan kamu ngerasa itu kayak pasti dia lagi sama yang dulu sama mantannya dan sebagainya. Kalau pikiran itu muncul, gimana perasaanmu? Apa yang kamu lakukan? Jujur ya, kalau yang saya lakukan setelah pikiran itu muncul, saya tuh malah stalker si masa lalunya ini dan membandingkan diri saya sendiri dengan si masa lalunya ini. Kayak aduh dia nih kayak, aduh aku bisa nggak ya kayak dia, justru malah kayak gitu loh Kak. Jadi kayak malah menguras energiku dan malah aku nggak jadi diriku sendiri, juga bikin overthinking. Kayak justru malah stalker kan malah bikin overthinking kan. Nah kayak gitu sih. Kita coba lihat pikiran dia masih sayang sama mantannya. Kalau dari POV nih, ada buktinya nggak? Maksudnya kayak, oke, misal dia lama balas chatnya, dan kamu berpikir kalau dia tuh lagi PC sama mantannya dan sebagainya. Kenapa kamu bisa menyimpulkan itu? Dari mana kamu mendapatkan perspektif yang seperti itu? Karena lebih tepatnya dia sempat cerita masa lalunya, jadi aku langsung kayak berspektif kalau dia tuh masih chatan gitu sih. Lalu ada bukti lain nggak yang menunjukkan kalau dia itu masih berharap atau masih memilih mantannya? Jujur so far nggak ada sih buktinya, tapi kan sempat ibunya yang tanya itu, jadinya kayak aku langsung menyimpulkan itu. Tapi kalau bukti aku nggak ada gitu loh, jadi tiba-tiba kepikiran aja, overthinking gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari perspektif yang lain. Apa bukti kalau dia itu memilih kamu sekarang? Karena aku dilibatkan dalam hal apapun gitu. Jadinya kayak aku mikir dia milik aku, dan karena dilibatkan dalam hal apapun itu berarti aku penting kan bagi dia gitu. Tapi di sisi lain dia cerita masa lalunya itu kayak ya udah gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak naik turun lah gitu loh, kayak bingung gitu. Oke, kalau kamu ngerasa sekarang dia masih selalu ada di pihak kamu, benar gitu? Iya. Oke. Lalu ketika dia lama membalas chat,
lalu kamu bertanya, pasti nanya kamu dari mana dan sebagainya kan. Nah, apa yang dia sampaikan ke kamu saat dia itu lama membalas chatnya? Ada yang waktu itu dia bilang kayak, dari mana kok lama balas chat, aku bilang gitu kan. Terus si dianya jawab, aku habis kerja gitu, terus kadang aku habis kegiatan ini gitu. Jadinya kayak berarti gitu. Terus kayak ya udah deh, ya percaya nggak percaya sih akunya. Jadi dari semua respon dia ngerespon kalau dia lagi sibuk kerja. Iya, benar kayak gitu. Oke. Nah, dari semua kemungkinan yang udah kita bahas tadi nih, dari situ kamu masih mikir dia masih mikirin mantannya atau enggak? Coba jelaskan dari sisi kamu setelah kamu memberitahu kepada saya tadi kalau begini. Sorry, boleh diulang nggak? Nah, kan kita tadi udah mendengar alasan dia ini, kenapa kamu curiga sama dia, gitu kan? Tapi pas saya tanya, dia masih merespon kamu seperti apa? Dia balasannya seperti apa? Kata kamu dia masih masih berpihak di kamu, dan responnya juga ya dia sibuk kerja gitu kan. Nah, dari situ apakah dia masih mikirin mantannya itu, apakah ada dari situ penjelasannya? Kan kamu tadi menyampaikan kalau itu hanya asumsi ini. Kalau menurutku ya, mungkin kalau dari POV sana itu ya emang nggak ada, tapi kalau dari aku sendiri itu kayak aku masih kayak bingung gitu loh, iya apa enggak, percaya apa enggak, kayak gitu sih. Jadi kayak benar-benar se-overthinking itu gitu. Jadi overthinking itu yang membuat aku kayak mikir, aduh dia masih chatan, dia masih ini kayak gitu. Jadi kamu ngerasa masih, meskipun dia melibatkan hal positif, maksudnya melibatkan kegiatannya di aku gitu loh, tapi aku tetap kepikiran aja kayak gitu. Oke, jadi masih membuat kamu ngerasa cemas gitu ya, karena dari seberapa sering dia membahas tentang mantannya. Iya, jadi kamu masih kepikiran. Gimana kalau kita coba lihat dari POV pacar kamu? Coba kamu bayangin kalau kamu ada di posisi dia, apa yang kamu lakukan? Mungkin kalau aku di posisi dia ya, kalau emang aku bener-bener udah selesaikan masa laluku, itu pasti ya sama sih apa yang dia perlakukan ke aku. Jadi kayak melibatkan semua hal, terus video call dan harus dan chatan tiap 24/7 tuh harusnya bisa menjadi kayak bener-bener aku sepenting itu buat dia gitu gak sih menurutku. Kalau dari POV dia ya. Dan harusnya aku nggak overthinking karena aku udah dilibatkan dalam semua hal gitu loh, gitu. Kalau kita buat pikiran yang lebih seimbang, mungkin dia memang kadang kepikiran nih sama masa lalu dia, tapi bukan berarti dia itu nggak serius sama kamu. Jadi kamu harus mencoba menghilangkan pikiran negatif yang membuat kamu itu merasa lebih gak nyaman, merasa cemas, gak tenang. Kamu harus bisa mencoba memikirkan hal yang lebih positif tentang dia, karena kamu juga belum tahu
Maksudnya belum tahu bukti yang konkret tentang apakah dia benar-benar melakukan hal itu. Kan dari cerita kamu tadi, kamu hanya menjelaskan bahwa dia ini hanya sering menceritakan tentang mantannya. Tapi kan belum tentu, bukan berarti dia itu masih belum selesai. Dia bercerita, bisa jadi dia ingin memberitahu kepada kamu kalau oh iya, dulu seperti ini. Jadi lebih kayak terbuka gitu. Nah, sekarang kita kita coba ubah cara kamu merespon situasi. Nah, selama ini yang kamu biasanya ngapain kalau overthinking kayak gitu? Kalau biasanya ya, pastinya lebih tepatnya aku kalau overthinking tuh di malam hari. Itu benar-benar se-overthinking itu, dan tiba-tiba aku kayak melakukan hal yang seharusnya aku tidak lakukan, kayak stalker si masa lalunya, terus kayak tiba-tiba kayak berkepikiran sama apakah dia chatan ya, kayak tadi ya, apakah dia chatan, apakah dia ini gitu. Terus tiba-tiba curhat ke teman kalau aduh udah aku nggak seperti itu, aku nggak gini gitu, kayak nggak, wah dia belum selesai sama masa lalunya nih kayak gitu. Jadi pastinya kayak entah chat temen, entah stalker, entah tiba-tiba kepikiran. Dan pasti kalau udah paling kayak paling parah itu ya ngebandingin sama si masa lalunya itu, ngebandingin diri aku sama si masa lalunya itu paling parah, dan sampai nangis itu benar-benar separah itu, kayak ya ampun kenapa sama diriku gitu loh. Oke, kita coba ulang, kita coba jabarkan satu-satu. Yang pertama, kamu overthinking saat malam hari. Yang kedua, kamu selalu stalker. Oke, kemudian saya ingin tahu kamu chattingan sama dia, seberapa fast respon kamu saat dia chat? Kalau pas respon jujur aku langsung respon. Jadi kayak jadi di apa sosial media tuh kan ada ya kayak notif yang disendirikan kayak khusus untuk orang yang penting atau apa gitu kan. Nah dia tuh notifnya itu aku khususkan gitu loh. Jadi ketika notif itu bunyi itu kayak aku langsung benar-benar langsung kayak fast respon dan melihat oh dia chat nih, langsung aku bales gitu. Dan setelah itu malah dianya yang balasnya lama kayak gitu, jadi langsung kayak kepikiran lah gitu. Oke, jadi kamu fast respon banget ya kalau sama pasangan. Oke, yang pertama kita untuk mengurangi rasa kepikiran kamu, gimana kalau kita coba terapkan, kalau misal ada notif dari dia, jangan langsung di respon. Mungkin bisa kamu beri jeda sekitar 10 atau sampai 15 menit baru kamu balas. Nah, sembari kamu mengisi waktu yang gak tahan buat chattingan, kamu bisa melakukan hal lain seperti melakukan hal yang kamu suka. Nah, selanjutnya kamu kan merasa overthinking tiap malam. Nah, kalau boleh tahu kamu kalau tidur jam berapa? Nggak nentu sih, tapi paling maksudnya kayak lebih kayak tiap harinya, maksudnya itu waktunya yang sama itu jam 12 itu pasti udah tidur. Oke. Jadi karena kamu sudah mau overthinking nih, kita kasih
modifikasi perilaku. Jadi kamu harus mulai mengubah pola tidur kamu biar nggak overthinking. Kenapa? Karena di malam hari biasanya kemungkinan kita untuk overthinking itu lebih tinggi karena dipengaruhi ini situasi, maksudnya situasi yang tenang. Kan pasti kalau malam sebelum tidur biasanya kan sendiri biasanya tuh bisa menunjukkan reaksi kalau kita overthinking karena tidak ada teman bicara. Jadi kamu bisa mulai mengurangi jam tidur. Mungkin bisa tidur lebih awal, maksimal tidur jam 10 ataupun jam 11 gitu. Kemudian tadi kamu juga menyebutkan kalau kalau overthinking itu langsung cover mantannya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena kamu tidurnya malam, jadi memunculkan reaksi kalau overthinking, sepertinya dia sedang membalas mantannya atau apa. Akhirnya kamu mulai mencari tahu tentang mantannya. Nah, di situ kamu mulai harus mencoba untuk berhenti melakukan stalking terkait mantan dia karena dia kan orang lain di luar hubungan kamu, maksudnya dia sudah mantan kan, harusnya kamu bisa menempatkan oh iya dia sudah orangnya nggak terlalu harus kamu pikirin karena itu kan hanya masa lalu dia gitu. Jadi kamu coba jika ada keinginan buat stalking, saran dari saya mungkin kamu bisa refleksi diri atau kamu bisa berhenti sekitar 1 jam sebelum kamu tidur tidak benar-benar bermain handphone. Jadi 1 jam sebelum kamu tidur kamu sudah harus meletakkan HP kamu. Nah, di situ kamu bisa untuk refleksi diri kayak memikirkan apa yang harus yang sudah kamu lakukan hari ini, apa yang harus kamu lakukan besok. Nah, itu untuk mengurangi keinginan kamu untuk stalking orang tersebut. Oke. Selain itu, coba kamu tulis apa yang sedang kamu pikirkan pada saat malam itu sebelum kamu tidur. Kan kamu katanya selalu overthinking nih. Nah, coba kamu tulis mana yang menurutmu fakta dan mana yang menurut itu asumsi kamu saja. Jadi kamu bisa melakukan journaling. Nah, journaling itu bisa membantu kamu memetakan mana yang fakta, mana yang menurut kamu asumsi. Dari situ kamu nanti bisa tahu apa yang sedang kamu pikirkan pada hari itu. Kemudian kamu bisa merilekskan diri sebelum kamu tidur. Nah, jadi kamu nanti sebelum tidur harus benar-benar 1 jam sebelum mau tidur itu harus lepas dari handphone. Jauhkan handphone itu dari sekitar kamu. Ditaruh di tempat yang sekiranya nggak bisa kamu jangkau. Biar kamu nanti bisa tenang. Bisa membantu meredakan overthinking kamu. Nah, dari yang saya sampaikan nih, bisakah kamu menangkap apa yang saya sampaikan terkait hal yang harus kamu lakukan? Sejauh ini bisa. Boleh disebutkan ulang? Jadi karena di sini aku kan sibuk stalking atau dan yang lain-lain overthinking lah ya. Jadi sebelum tidur yang pertama itu pastinya aku dari ini deh,
dari mungkin mengubah perilakuku dulu ya. Dari yang tidurnya jam 12 mungkin bisa jadi mundur ke jam 10 atau jam 9 gitu, pokoknya nggak sampai jam 12 gitu kan. Terus yang kedua, kan kalau aku overthinking pastinya aku harus kan stalker juga. Pertama, aku menjauhkan HP ku sebelum tidur, itu bisa dibilang 1 jam. Menjauhkan HP ku di tempat yang benar-benar jauh, dan kayak nggak bisa, aku nggak mungkin ngambil HP itu gitu. Itu terus aku harus kayak lebih ke menyiapkan planning buat hari besok aku harus ngapain, kayak aku harus kegiatan apa, seperti kayak oh mungkin hari besok aku bakal ngerjain tugas, dan mungkin aku kegiatan kuliah ini lancar nggak ya besok, kayak gitu. Terus memikirkan hari ini aku ngapain aja ya, kayak oh mungkin tadi aku ngerjain tugas sama teman-teman, mungkin tadi aku ada rapat atau apa gitu. Terus di perjalanan ada macet, jadi kayak bener-bener menghilangkan dari pikiran overthinkingku itu. Terus yang ketiga itu ada kayak bikin journaling, kayak mencatatlah apa yang intinya mencatat apa yang aku sukain atau apa gitu, intinya mencatat kegiatan gitu. Terus kayak harus bisa mikirin mana yang fakta dan mana yang asumsi, jadi benar-benar harus memikirkan keseimbangan gitu sih. Oke. Jadi tadi saya sudah memberikan kurang lebih sebanyak 4 cara untuk membantu kamu mengurangi rasa cemas kamu terhadap overthinking, kan? Nah, dari 4 saran saya tadi, kamu bisa mulai mencoba satu persatu. Mungkin ini memang awalnya kan susah. Awalnya pasti susah karena belum terbiasa. Jadi kamu harus mulai mencoba dari awal, mungkin mengatur pola tidur kamu dulu biar enggak overthinking. Nah, kemudian bisa kamu coba dulu selama 1 minggu ke depan. Kemudian jika sudah mulai ada perubahan, sudah mulai bisa mengatur pola tidur, seminggu ke depannya lagi kamu lanjutkan untuk strategi yang selanjutnya. Kan tadi kita sudah memberikan kurang lebih 4. Oke. Nah, selain itu biar kamu nggak overthinking, coba untuk setelah kamu coba kan, setelah seminggu kemudian kamu coba lagi, ditambah kan pasti banyak kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Nah, kamu juga bisa membuat diary book, kayak kegiatanmu hari ini ngapain aja, lalu apa yang kamu pikirkan. Nah, itu kan bisa kamu tuangkan di dalam diary, yang mana diary itu hanya untuk diri kamu sendiri, yang pastinya nggak bakal dilihat oleh orang lain. Selain itu, kamu juga harus mulai nih berpikir positif. Nah, kan kamu ngerasa kalau dia kayaknya kalau nggak sama aku, lagi nggak balas waktu, berarti dia lagi sama dia gitu. Coba kamu mulai berpikir positif, kayak oh kemungkinan mungkin dia lagi sibuk, oke dia sibuk kerja, kamu bisa lihat jam kerja dia di jam berapa,
apa. Kalau mungkin dia nggak balas lagi di luar jam kerja, kemungkinan kamu bisa memikirkan kalau dia sepertinya sedang kecapean. Nah, kan jangan semuanya kamu asumsikan itu terjadi gitu. Jadi kamu harus berusaha untuk berpikir yang positif. Jangan semuanya yang kamu asumsikan itu pasti terjadi. Itu seperti memfitnahkan jatuhnya kalau kitanya nggak ada bukti. Nah, biar kamu nggak biar tidak muncul rasa-rasa overthinking itu, kamu itu harus melakukan hal-hal yang menyibukkan diri kamu gitu loh. Kan kalau kamu gini loh, kamu itu juga harus mementingkan diri kamu sendiri. Jangan terlalu berpaku sama dia. It's okay, kamu memang pasangan yang mana harus saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. Tapi ada kalanya kamu itu harus bisa mandiri, bisa di mana kayak gini loh, kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Gak semua orang yang menjalin hubungan itu harus selama setiap saat itu harus always berdua, chattingan setiap saat tanpa berhenti, itu nggak harus. Yang penting kan dari kalian itu saling mengabari satu sama lain. Dan misal udah mengabari kan pasti udah tahu, oh iya dia lagi sibuk, kamu lagi ini, kan sudah tuh. Kalau kamu memaksa untuk bisa chattingan setiap saat, kayak kan tadi kamu bilang nggak bisa dibilang 24/7, itu nggak bisa karena setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Jadi kamu harus bisa berpikir kayak oke, yang penting kalau dia udah ngabarin, aku udah ngabarin, oke, berarti dia lagi sibuk. Nggak usah yang dicari, kamu kemana, kamu dari mana, kamu ngapain, nggak usah yang seperti itu. Maksudnya yang setiap jam nanya gitu enggak. Jadi harus misal nih dia mau berangkat kerja pagi, oke, dia bilang aku mau berangkat, oke, nanti ada waktunya dia istirahat. Nah, kemungkinan kamu bisa chat dia di jam ketika dia istirahat. Nah, itu kamu bisa mulai menanyakan kabarnya, gimana ini. Nah, habis itu ketika dia sudah lanjut kegiatan dia, kamu juga ya sudah, kamu harus melanjutkan aktivitasmu sendiri. Jangan yang terlalu terpaku, oh iya ya, aku lagi ini, aku mau ngabarin deh, tapi kok dia ini. Jadi gak usah berpaku sama yang namanya 24/7. Jadi berusahalah berpikir positif kalau oke, kita itu punya kesibukannya masing-masing, punya aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi kamu harus bisa membedakan mana waktunya kamu fokus sama dirimu sendiri, mana yang waktunya kamu fokus untuk berdua, seperti itu. Oke. Nah, kan tadi aku juga udah bilang, udah memberikan wawasan baru buat kamu. Dari sesi ini, kira-kira apa sih yang bisa kamu pelajari, yang kamu tangkap dari sesi konseling kita hari ini itu apa? Jadi mungkin ya dari yang kakak obrolin tadi, dari lebih ke gimana sih cara aku biar nggak overthinking gitu kan. Nah, yang pertama tadi aku nangkepnya kalau bisa aku itu nyatet diary aku, kayak dari misal aku nggak sibuk, aku bisa nyatet diary aku biar kayak ada aktivitas lain dan nggak overthinking gitu kan. Terus tadi ada juga dari yang pertama tadi aku bisa nerapin cara itu sih kak, karena bener-bener mungkin bisa ya kayak worth it untuk tidak overthinking lagi gitu, karena aku lebih ke memikirkan kegiatanku yang lain daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu kan.
Terus tadi ada juga yang kedua itu kakaknya bilang kalau misal dari aku berpikir kalau dia nggak balas lama itu mungkin kayak mungkin bisa aja dia itu chat mantannya atau malah VC mantannya gitu. Mungkin aku bisa mengubah pikiran itu menjadi kayak oh mungkin dia emang lagi sibuk kerja atau mungkin dia lagi capek atau apa. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu dia tuh kegiatannya jam berapa, terus dia tuh istirahatnya jam berapa. Intinya kita tuh harus memahami gitu loh. Jadi kita mengubah pola pikir kita itu biar nggak overthinking tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau misal aku lagi kepikiran aku lagi pikiran, wah dia ini pasti chat mantannya nih, dia pasti apa lagi mikirin mantannya nih gitu. Nah itu bakal aku ubah kayak menjadi oke, mungkin sekarang dia lagi sibuk dan aku juga punya kesibukan, jadi mungkin ya udah kayak dinormalin aja gitu loh. Kayak mungkin emang dia sibuk, mungkin emang dia capek, jadi kayak afirmasi positif gitu loh. Nah terus kata kakaknya kan iya, jadi aku lebih ke menyimpulkan ya menyimpulkan ke kan aku 24/7. Jadi kata kakaknya kan 24/7 itu juga nggak harus, tapi menurutku 24/7 itu kayak dia kan udah ngelibatin aku, jadi harusnya aku nggak overthinking dong tentang itu gitu loh. Terus terkait 24/7 itu nggak harus juga, ya bener sih, aku nggak boleh kayak kebergantungan ke pasangan, apalagi dia pasti punya hidupnya sendiri kan. Nah aku juga pasti punya hidupku sendiri dan punya kesibukan sendiri, dan jadinya aku harus lebih ke ngertiin dia kayak biar oke, mungkin dia lagi gini, oke mungkin dia lagi gitu. Jadinya aku mungkin bisa aja dari itu dia kenapa kok nggak pernah overthinkingin aku, ya karena mungkin dia mikirnya kayak gitu loh. Mungkin karena aku yang terlalu overthinking dan bingung buat kayak mengerjakan apa setelah ini, kayak nggak bisa ngubah pikiranku. Mungkin karena itu ya, jadinya aku harus benar-benar bisa mengubah pola pikirku gitu. Jadinya kayak oke lah, dari sini mungkin dari kakak yang omongin tadi itu kayak oke, berarti aku di sini harus bisa berubah. Aku harus bisa kayak memahami dia. Aku harus bisa memahami diriku sendiri. Aku harus jadi diriku sendiri. Jadi kalau ya poin pentingnya tadi sih, kalau misalnya dia nggak balas chat atau dia itu ya mungkin dia punya kesibukan, karena aku pun juga begitu, juga punya kesibukan sendiri. Jadinya harus benar-benar mengerti dia gitu sih Kak. Saya juga pengen menyampaikan kalau dalam menjalin sebuah hubungan, kita itu harus bisa saling mempercayai satu sama lain. Kalau dalam hubungan kamu masih merasa seperti overthinking, kamu nggak percaya sama dia, berarti ada something dari diri kamu. Mungkin kamu trauma sama hubungan yang di masa lalu, atau yang hal yang pernah terjadi di masa lalu yang membuat kamu merasa overthinking. Kayak mungkin kamu dulu pernah menjalin hubungan tapi kamu mengalami hal yang buruk seperti itu kan, itu bisa aja. Nah, untuk membantu menghilangkan rasa cemasmu, kamu itu juga bisa melakukan obrolan yang intens dengan dia. Kamu bisa sampaikan apa yang buat kamu itu nggak tenang, nggak nyaman. Kamu bisa sampaikan kepada dia, biar dia itu juga mengerti dari sudut pandangmu seperti apa. Kalian itu bisa membahas hal-hal yang menurut kamu tuh nggak nyaman gitu. Itu kalau bisa diskusikan berdua, diobrolin
oh aku belakangan ini ngerasa nggak enak nih, aku kepikiran kalau kamu sering bahas gini-gini kan, siapa tahu dari obrolan kalian itu dia bisa mulai mengerti atau memahami perasaanmu seperti apa gitu. Jadi nanti coba diobrolkan apa yang ingin kalian bahas yang membuat kamu gak nyaman, itu coba kamu obrolkan sama dia. Itu setidaknya bisa membantu mengurangi overthinking kamu, karena kamu nggak perlu berasumsi lagi. Kamu pasti kalau sudah berdiskusi dengan dia pasti kamu sudah mendapatkan jawaban yang pasti. Nah di situ kan kamu nggak perlu ini lagi, nggak perlu yang berasumsi, ih dia masih chatan sama ini ya, sama mantannya, video call sama mantannya, kayak gitu. Itu oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mau memberikan sebuah lembar kertas dan buku yang nanti kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan hari ini, yang kamu rasakan saat ini itu apa, kamu bisa tulis di dalam buku, luapkan semuanya di situ. Nadia belum ditutup. Oke Kak, bentar aku boleh maksudnya ngomong ya? Iya, boleh. Dari kayak yang kakak obrolin tadi, berarti kayak karena kan aku tadi cerita ya kalau aku nggak menjadi diriku sendiri kalau sama dia, jadinya terus kakaknya bilang kalau kamu tuh harus benar-benar kayak kalau jadi dia tuh harus intens gitu loh. Jadi kalau intinya kalau emang kamu mau meluapkan apa kayak emosiku atau apa yang aku pendam itu ungkapkan aja gitu loh. Jadi kayak daripada kamu tidak menjadi diri kamu sendiri dan nanti kan kita bisa berdiskusi bareng gitu kan. Jadinya mungkin itu juga poin penting sih dari itu, dan aku mendapatkan wawasan baru dari apa yang kakak omongin, karena di sini aku kan nggak menjadi diriku sendiri. Terus kakak bilang kayak gitu tuh aku kayak langsung terpaku gitu loh. Oh mungkin aku bakal mencoba hal ini, kayak mencoba buat oke, aku tuh sekarang to the point aja sama dia gitu loh. Jadi kan nanti bisa didiskusikan bareng daripada aku mendam-mendam, itu juga bikin terkuras energi juga kan. Jadi lebih baik mungkin dibicarakan secara bersama gitu kan. Oke. Ya benar. Nanti kamu coba, nggak harus dari chat ya. Kalaupun memang pas lagi chattingan dia membahas itu, kamu bisa ingatkan, bisa nggak ya kita ganti topik lain, kita bahas hal-hal lain, jangan membahas tentang masalah kamu. Kamu bisa sampaikan perasaanmu seperti apa, kayak aku nggak nyaman, kamu merasa kayak kamu nggak dianggap gitu kan, bisa kamu sampaikan secara langsung. Atau kamu bisa berdiskusi secara langsung, jadi face to face, kamu nggak melalui media chat ya. Kamu bisa ngobrol intens gitu, biar feelingnya tuh lebih dapet gitu daripada melalui chat. Biasanya kalau melalui chat ini lebih sering salah paham, karena kan kadang yang kita maksud seperti ini, kadang dianya maksudnya beda lagi. Nah sekarang saya pengen kamu tuliskan apa yang kamu rasakan hari ini dan yang kamu pendam selama ini. Kamu bisa tuliskan, bisa apapun lah, ekspresikan dalam kertas ini. Kita beri waktu 10 menit kali ya. Nih, silahkan kamu berekspresi di kertas itu. Kami kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu kita bakal membahas insight yang kamu pelajari hari ini. Kak tadi mengekspresikan apa yang aku rasakan ya.
bisa kita cukupkan ya, karena sudah 10 menit. Untuk kertasnya bisa kamu simpan ke bawah, pulpennya boleh ditinggal ya. Oke. Bagaimana perasaanmu sekarang? Pastinya sekarang perasaanku benar-benar lega banget ya. Selega itu, benar-benar selega itu setelah sharing hari ini. Kayak aku benar-benar mengungkapkan apa yang aku rasakan hari ini, apa yang aku rasakan kemarin-kemarin itu benar-benar ngebantu aku banget buat mengubah gimana sih cara aku biar nggak overthinking, biar nggak itu, benar-benar kayak ngebantu aku banget. Oke, jadi sekarang udah lebih nyaman, lebih mendingan. Sangat mendingan. Mungkin terakhir dari aku mau memastikan apa rencana kamu seminggu ke depan, apa yang mau kamu coba terlebih dahulu? Mungkin ini ya Kak, aku mau bacain dari apa yang aku ekspresikan hari ini. Boleh, silahkan. Boleh ya? Ya boleh. Jadi hari ini tuh aku bahagia banget karena apalagi sekarang tuh hari libur ya, jadi jalan tuh sepi, terus nggak ada macet, jadi benar-benar kayak recharge energi lah, kayak biasanya kan hadapin macet gitu. Terus aku benar-benar excited itu mau konseling hari ini, jadi dan penting banget setelah konseling itu aku mendapatkan insight baru di sini. Jadi aku tuh mendapatkan strategi gimana sih caranya aku tuh biar nggak overthinking, terus biar nggak kepikiran, dan berafirmasi positif itu benar-benar nggak bantu aku banget, dan pastinya bakal aku terapkan mulai hari ini juga. Overthinking itu karena aku tahu kalau semua orang tuh punya kehidupan masing-masing. Terus aku juga berperspektif kalau masa lalu itu emang udah berlalu, jadinya nggak ada hal yang perlu dibahas gitu. Terus kalaupun si dianya membahas, alangkah baiknya tuh kita kayak mengalihkan ke pembicaraannya lebih sehat, kayak lebih positif. Dan dari sini tuh aku benar-benar dapat kayak perubahan baru di sini, mulai dari aku berpikir positif, terus menjalani kehidupanku sebaik mungkin tanpa adanya overthinking itu. Terus keren sih, so proud kepada diriku sendiri yang bisa yang udah berusaha dan mau mengubah pola pikir setelah sesi konseling hari ini. Thank you ya Kak, nggak tahu kenapa abis sharing tuh kayak hari ini benar-benar bikin aku lega selega-leganya, bikin aku tenang itu setelah mendapatkan afirmasi dari Kakak. Ya ini contohnya kayak aku sekarang disuruh untuk mengekspresikan diri aku di hari ini, itu membuatku lupa akan hal overthinking itu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berusaha menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran kamu kepada saya di sesi konseling kali ini. Kamu hebat, udah bertahan sejauh ini. Mungkin untuk depannya kamu bisa terapkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin bisa kamu coba di kemudian hari, atau mau dari sekarang juga bisa. Itu semoga bisa jadi langkah bagus buat kemajuan dari permasalahan ini. Maksudnya dari cara kamu merespon, cara kamu mengatasi masalah kamu yang membuat kamu kepikiran. Mungkin sekian dulu dari sesi konseling ini, karena kita juga terbatas waktu. Kita bisa lanjut di sesi pertemuan yang selanjutnya.
terima kasih sudah hadir, sudah terbuka untuk menceritakan semuanya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu kamu menjadi lebih baik di kedepannya. Oke? Terima kasih bisa meninggalkan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Anissa, Kak Nadia. Pamit undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya.